Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arija Baramdani. Saya salah satu mahasiswa teknik industri dari kelas TI 19G Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami buat, yaitu membuat website. Nah, untuk anggota kelompoknya, saya bekerja bersama Egy Rismanto, Muhammad Ihsan, dan Muhammad Ramdan. Dan ini termasuk tugas akhir dari mata kuliah algoritma dan pemrograman komputer yang diampu oleh Bapak Kiki. Nah, di sini dalam pembuatan website saya menggunakan bahasa komputer menggunakan PHP. Kemudian untuk tag editornya kami menggunakan Visual Studio Code. Nah, jadi kenapa sih kami menggunakan Visual Studio Code? Nah, jadi tag editor ini itu sangat ringan ya dan handal dan dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasional multi-home. Artinya tersedia juga untuk versi Linux, Mac, dan Windows. Nah, jadi tag editor ini secara langsung mendukung bahasa pemrograman JavaScript, kemudian Python, dan salah satunya ini PHP. Nah, kemudian selanjutnya saya juga menggunakan SAM. Nah, jadi SAM ini teman-teman itu sangat penting sekali dalam pembuatan website. Kenapa? Karena SAM ini berfungsi sebagai server lokal untuk mengampu berbagai jenis data website yang sedang dalam proses pengembangannya. Nah, jadi bisa dilihat bentuknya tampilannya seperti ini. Jadi secara tidak langsung SAM ini bekerja secara offline layaknya web hosting biasa, namun tidak bisa diakses oleh banyak orang. Nah, jadi hanya bisa diakses oleh yang menggunakan SAM ini sendiri. Jadi maka dari itu SAM biasanya banyak digunakan oleh para mahasiswa maupun pelajar untuk melihat hasil desain website sebelumnya yang akhirnya itu dibuat online menggunakan web hosting yang biasa dijual di pasaran. Nah, untuk ini tampilan SAM. Kemudian untuk tampilan Visual Studio Core-nya seperti ini. Nah, ini sudah ada ini ya teman-teman, script dari pembuatan websitenya. Nah, jadi teman-teman silakan kalau yang ingin mencoba untuk belajar membuat website, teman-teman silakan untuk menentukan tag editornya. Teman-teman mau menggunakan mau Notepad++ juga bisa. Kemudian ya kalau mau sama Visual Studio Code juga bisa. Nah, kemudian selanjutnya SAM. Nah, itu juga wajib teman-teman untuk menginstalnya. Nah, ketika kita ingin membuka website, nah karena kita masih belum online, nah jadi kita menggunakan SAM. Jadi teman-teman silakan buka SAM-nya. Kemudian di sini ada opsi Apache sama MySQL. Nah, jadi teman-teman silakan untuk memilih kedua opsi ini untuk dijalankan. Nah, baru teman-teman nanti bisa mengakses website yang telah teman-teman buat. Nah, untuk aksesnya juga itu kita harus menggunakan localhost ya. Localhost. Nah, jadi untuk tampilannya itu seperti ini ya teman-teman. Di sini ada tampilan awal, kemudian nanti ada home, kemudian profil, kontak,
login sama logout. Nah, home-nya itu kami memuat tentang pengertian dari website itu sendiri, kemudian pembagian bentuk website berdasarkan jenis bentuknya, kemudian ada profil. Nah, di sini kami menampilkan foto-foto tim kami, ini Egy Rismanto, ini Muhammad Damdan, ini saya sendiri, dan ini Muhammad Ihsan. Kemudian di bawahnya juga tanggal lahir, kami menampilkan deskripsi tentang tanggal lahir dan motivasi moto hidup kami. Kemudian di kontak kami menampilkan email sama alamat kantor kami. Alamat kantor kami berada di kontrakan Bapak RT Juha, Desa Pusarjaya, RT 1 RW 1, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Nah, ini hanya sementara karena kami menggarap proyek ini dilakukan di kontrakan Bapak RT Juha atau di kontrakan Egy Rismanto. Nah, jadi teman-teman kalau yang mau ingin belajar website, tinggal datang aja ke kontrakan Bapak RT Juha. Nah, bisa cari Egy Rismanto atau Ari Jabar. Nah, kemudian paling bawah di sini ada komentar. Jadi kalau misalkan website ini sudah bisa online, amin ya, mudah-mudahan bisa online. Nah, teman-teman nanti kalau yang sudah bisa mengakses, teman-teman bisa memberikan masukan mengenai dari kinerja website yang telah kami buat. Artinya teman-teman juga bisa berkontribusi memberikan masukan agar website ini bisa lebih baik lagi. Nah, dari barusan yang telah saya sampaikan bisa disimpulkan kok tampilannya bisa seperti ini, kemudian kok bisa memunculkan huruf-huruf yang ada di website, kemudian mulai dari warna, kemudian font. Nah, mari kita kupas satu-satu. Jadi dalam pembuatan website ini kami juga menggunakan Bootstrap ya, teman-teman. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu Bootstrap. Jadi Bootstrap merupakan salah satu jenis framework untuk CSS yang digunakan untuk perancangan situs website. Menggunakan Bootstrap sangatlah membantu programmer dalam membantu tampilan sebuah website. Jadi teman-teman artinya bisa lebih leluasa lagi, bisa mempunyai banyak pilihan nih, mulai dari template, kemudian tema, icon. Teman-teman bisa mencari referensi dari Bootstrap. Nah, mari kita buka ya untuk Bootstrapnya ini seperti ini ya. Nah, Bootstrapnya itu seperti ini. Nanti jadi teman-teman tinggal download aja untuk fitur-fitur yang tersedia di Bootstrap. Di sini kebanyakan sih yang berbayar ya teman-teman. Kalau pengen yang murah meriah gratis bisa dicari aja, cuman ya terbatas sih, nggak sebanyak yang berbayar. Nah, itu fungsinya Bootstrap. Nah, kemudian langsung ke ini ya, ke proses pembuatan website. Jadi karena ini menggunakan SEM, jadi semuanya ketika kita ingin menampilkan suatu di website, maka kita harus menyimpan dalam satu tempat. Nah, jadi kalau SEM itu biasanya itu di lokal C, kemudian di SEM, kemudian di htdoc. Nah, jadi teman-teman silahkan kayak yang tadi nih ada kayak foto kelompok, semuanya itu harus disimpan dalam satu folder, dalam satu lokasi. Artinya
ketika kita ingin menginput atau memasukkan foto, kemudian icon, nah silakan untuk menyimpannya itu di folder ini. Nah, kemudian untuk scriptnya itu kita bisa lihat untuk di tag editornya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian teman-teman pasti bertanya-tanya ketika melihat script yang sebanyak ini, pasti yang ada di pikiran sama, wah kok banyak banget, males, kemudian pasti susah, ribet. Nah, sama ya teman-teman, saya juga sama-sama belajar di sini. Saya juga eh, apa ya, artinya nggak banyak tahu. Jadi untuk kode-kode seperti ini, saya itu patokannya itu ada di Wischool. Jadi teman-teman silakan untuk membuka Wischool. Nah, di sini sudah lengkap mulai dari PHP Home, kemudian sintak, variabel, kemudian bahkan database, semuanya ada di sini. Jadi teman-teman silakan tinggal memilih mana yang apa yang akan teman-teman butuhkan. Karena di sini selain pengarahan, kemudian langsung diberikan juga kode ininya ya, apa codingnya dari scriptnya. Jadi teman-teman tinggal mengcopy kemudian di paste di tag editor yang teman-teman pakai. Nah, di sini jadi tinggal masuk-masukin aja. Nah, untuk CSS ini itu bisa diedit tergantung selera teman-teman semua. Jadi mulai dari warna ini nih. Ini kodenya itu ini kan kalau di PHP itu kan apa karakternya itu seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan ini kan saya menggunakan warna putih. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau coba nih menggunakan warna merah, tinggal dirubah aja. Yang warna white, huruf white ini tinggal diganti dengan kata huruf red. Nah, begitupun dari apa redaksi penulisannya juga teman-teman ingin memasukkan kata-kata apa, kalimat apa, tinggal di ini aja, tinggal diganti aja, edit. Nah, beginilah tampilan dari apa script website kami, dan usahakan agar serapi mungkin agar ketika kita melakukan pengecekan itu tidak kebingungan ya teman-teman. Nah, langsung kembali lagi ke websitenya. Sama sih, selain di Wischool, di Bootstrap juga, selain apa ya, enggak hanya tema, itu banyak sekali fitur-fitur pembelajaran bagi pemula untuk membuat website itu sendiri. Nah, kemudian ini login nih, login. Dalam login ini kami membuat aksesnya itu hanya untuk 4 orang ya dalam satu kelompok. Jadi NIM-nya itu bisa diakses oleh saya sendiri, kemudian Ramdan, Egy Rismanto, sama Isan. Ini coba nih pakai NIM saya, kemudian untuk passwordnya itu maju bersama. Nah, langsung bisa masuk ke akses ini ya, admin. Artinya teman-teman admin atau kelompok bisa memonitoring atas apa yang ada di website itu. Artinya bertanggung jawab lah. Jadi kita bisa melakukan cek and recheck. Nah, kalau keluar tinggal logout aja. Seperti itu teman-teman. Kalau passwordnya salah ya nggak bisa masuk ya. Seperti itu.
Jadi intinya yang bisa saya tarik garis kesimpulan adalah di sini kita semua sama-sama belajar. Artinya ketika kita ada kemauan, maka di situ ada jalan. Artinya tadi berdasarkan yang telah saya sampaikan, ada banyak sekali aplikasi atau software-software yang bisa menunjang terhadap pembuatan website, mulai dari tadi Bootstrap, kemudian Wizcool. Nah, teman-teman silakan tinggal dipelajari aja. Nah, untuk hasil akhirnya itu seperti ini ya teman-teman, hasil website yang telah kami buat seperti ini. Nah, meskipun hanya sederhana, mudah-mudahan dari kesederhanaan ini bisa bisa membawa motivasi yang lebih jauh lagi bagi teman-teman. Nah, kemudian oh iya, yang terakhir yang masalah database ya. Database itu bisa diakses php.mysql. Nah, maaf, bukan ini. PHP ini PHP my admin. Jadi ini belum semuanya dimasukin ke database, hanya baru sebagian. Jadi teman-teman juga sih sebenarnya ketika ingin merubah tampilan atau ada beberapa yang perlu dirubah dalam website, sebenarnya nggak harus kita ke CSS dulu ya. Nah, teman-teman tinggal bisa langsung buka aja di database. Jadi simpelnya itu seperti itu. Jadi langsung ke poin, langsung menuju ke poin mana yang akan kita rubah gitu. Jadi fungsinya database ini. Jadi itu seperti itu sih gambaran umumnya ya teman-teman. Jadi hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan penyampaian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.